Baik, saya buka. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada teman-teman semua dan terkhususnya kepada Bu Barokatun Hasanah selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait proposal tugas akhir saya dengan judul Analisis Implementasi Metode Fuzzy Logic pada alat penyiram tanaman otomatis di Kebun Edukasi Kilometer 12 Balikpapan. Dengan dosen pembimbing 1 yaitu Pak Andika Gentara STMT dan dosen pembimbing 2 yaitu Pak Karis Sugiarto SST MT. Baik, langsung saja ke isinya. Pada bab 1 yaitu bab pendahuluan yang dimana akan membahas terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, manfaat, serta kerangka pemikiran pada tugas akhir yang dilakukan. Yang pertama adalah latar belakang. Kota Balikpapan adalah kota yang berada di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah yaitu sekitar 503,3 km persegi, yang mana pada beberapa lahan yang ada di Balikpapan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Perkebunan adalah salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengelola alam khususnya pada tumbuh-tumbuhan pangan. Perkebunan sangatlah penting untuk menunjang kebutuhan makanan yang dibutuhkan masyarakat. Kelurahan Karangjoang juga merupakan salah satu daerah yang kebanyakan masyarakatnya memanfaatkan lahan untuk dijadikan perkebunan. Jenis tanah tersebut sangatlah cocok dijadikan lahan perkebunan dengan jenis tumbuhan hortikultura. Hal tersebut dikarenakan pada tanah podolstrik merah kuning yang ada di Karangjoang memiliki unsur alam yang mudah dapat menyerap air dan juga cocok untuk dijadikan media perkebunan. Selanjutnya telah saya lakukan kunjungan yang dilakukan di kilometer 12 Kelurahan Karangjoang yang tepatnya di Kebun Edukasi Pak Agus. Terdapat hamparan luas perkebunan yang mana daerah tersebut merupakan daerah bukit-bukit dengan jenis tanah podolstrik merah kuning yang cocok untuk dijadikan tempat perkebunan. Adapun luas kebun tersebut yaitu sekitar 80 hektar. Pada kebun tersebut juga terdapat berbagai macam tanaman hortikultura seperti buah dan sayuran. Dari kunjungan tersebut dilakukan wawancara kepada Pak Agus yang dimana beliau adalah sebagai gabungan kelompok tani atau ketua dari Gapoktan Balikpapan. Pada sesi wawancara tersebut, beliau menyebutkan ada beberapa permasalahan yang dihadapi petani pada lahan pertanian tersebut atau perkebunan tersebut. Salah satunya yaitu masalah tentang penyiraman tanaman otomatis di musim kemarau. Pada musim kemarau tiba akan sangat sulit sekali melakukan penyiraman dikarenakan terbatasnya sumber daya yang ada. Selain itu, pada sistem penyiraman tanaman masih dilakukan secara manual. Maka dari itu, akan dirancanglah sebuah alat penyiraman otomatis pada Kebun Edukasi Kilometer 12, Kelurahan Karangjoang, Balikpapan. Telah dilakukan penelitian terdahulu terkait alat penyiraman tanaman otomatis ini, yang dimana dibahas dengan judul Sistem Penyiraman Tanaman Otomatis Berbasis Sensor Kelembapan Tanah Menggunakan Logika Fuzzy. Yang mana input sistemnya berdasarkan dengan hasil pembacaan suhu, lalu dengan penentuan variabel yaitu output yang berdasarkan logika fuzzy juga. Adapun outputnya yaitu berupa PWM pada motor dengan inputnya berupa sensor kelembapan tanah. Yang dimana pada penelitian tersebut dilakukan pengujian terhadap hardware dan software. Setelah dilakukan beberapa kali penelitian atau pengujian, didapatkan bahwa sistem fuzzy berjalan sesuai dengan rule yang digunakan, yaitu menggunakan metode max-min composition. Selanjutnya pada penelitian selanjutnya telah dilakukan juga dengan judul IoT-based Environment Change Monitor and Controlling in Greenhouse Using WSN, di mana didapatkan hasil uji coba yaitu konsumsi daya oleh tanaman, terung, dan tomat berbeda karena konsumsi daya disesuaikan dengan hasil pembacaan sensor di tiap tanaman. Selanjutnya pada penelitian yang ketiga, atau dengan judul studi komparasi fungsi keanggotaan berbeda pada Fazzi Mamdani untuk kasus penyiraman air otomatis, yang dimana dihasilkan bahwa
Polybag pertama menggunakan Arduino serta suhu dan kelembapan untuk menghasilkan output, sedangkan pada polybag kedua, output waktu penyiraman ditentukan berdasarkan fungsi keanggotaan trapesium. Dari penelitian tersebut dihasilkan bahwa fungsi keanggotaan Gaussian logika fuzzy lebih mendekati jika dibandingkan dengan menggunakan Arduino. Maka dari itu, penulis akan merancang dan meneliti terkait alat penyiraman tanaman otomatis dengan menggunakan logika fuzzy Mamdani yang nantinya akan dipasang pada kebun Pak Agus atau kebun edukasi kilometer 12. Alat ini dilengkapi oleh sensor moisture atau kelembapan tanah yang akan membaca kelembapan tanah secara langsung dan juga akan dilengkapi oleh pompa yang akan menyiram tanaman. Untuk memproses data dan melakukan kontrol, alat ini menggunakan microcontroller yang bisa menggunakan yaitu Arduino Uno yang nantinya akan memproses data. Sehingga dengan adanya alat ini diharapkan permasalahan sistem penyiraman manual yang dilakukan di kebun Pak Agus dapat teratasi. Adapun rumusan masalah pada tugas akhir saya pada kali ini ada dua. Yang pertama, bagaimana merancang logika fuzzy pada alat penyiram tanaman otomatis di kebun edukasi kilometer 12, Kelurahan Karangjoang, Balikpapan. Bagaimana analisis efektivitas penerapan logika fuzzy terhadap waktu penyiraman berdasarkan kelembapan tanah pada alat penyiraman otomatis di kebun edukasi kilometer 12, Karangjoang, Balikpapan. Adapun tujuan dari tugas akhir saya yang pertama ada perancang logika pada alat penyiram tanaman otomatis di kebun edukasi kilometer 12, Kelurahan Karangjoang, Balikpapan. Yang kedua, menganalisis efektivitas penerapan logika fuzzy terhadap lama waktu penyiraman berdasarkan kelembapan tanah pada alat penyiraman otomatis di kebun edukasi kilometer 12, Kelurahan Karangjoang, Balikpapan. Dengan batasan masalah terdapat 4 poin. Yang pertama, metode yang digunakan adalah logika fuzzy Mamdani. Lalu sensor yang digunakan adalah sensor kelembapan tanah. Mikrokontroler yang digunakan adalah mikrokontroler dengan jenis Arduino Uno. Uji coba yang dilakukan adalah pada area kebun Pak Agus kilometer 12 atau di kebun edukasi kilometer 12, Kelurahan Karangjoang, Balikpapan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat berupa menjadi referensi penelitian pengendali terkait alat penyiraman otomatis, lalu menjadi solusi agar dapat melakukan penyiraman tanaman secara otomatis untuk menghemat waktu, tenaga, dan sumber air terhadap cara penyiraman, khususnya di kebun Pak Agus, kilometer 12, Kelurahan Karangjoang, Balikpapan. Berikut merupakan kerangka pemikiran dari tugas akhir atau penelitian ini, yang dimana dengan judul analisis implementasi metode fuzzy logic pada alat penyiraman tanaman otomatis di kebun edukasi kilometer 12, Kelurahan Karangjoang, Balikpapan. Dengan dimulai dengan pemodelan kontrol fuzzy menggunakan MATLAB, perancangan alat, lalu di sini juga ada referensi dengan memanfaatkan jurnal, paper, buku yang menjadi studi literatur. Lalu untuk kesimpulan yaitu penarikan kesimpulan setelah melakukan penelitian. Untuk variabel penelitiannya yaitu berupa kebutuhan air atau kelembapan pada tanah. Lalu ada pemrograman dan pengujian, yang dimana pemrograman dan pengujian ini dilakukan dengan pengujian trial and error. Selanjutnya ada analisis data, mengolah data dan membandingkan hasil dengan penelitian terdahulu. Selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Pada 2.1 membahas tentang gambaran umum kebun edukasi kilometer 12 Balikpapan, yang dimana kebun edukasi ini merupakan sebuah lahan perkebunan yang dimanfaatkan sebagai penghasil pangan dan juga dijadikan sebagai tempat edukasi tentang perkebun. Kebun edukasi kilometer 12 memiliki lahan dengan luas sekitar 80 hektar dan dilengkapi oleh 37 orang pekerja. Kelompok tani yang bekerja di dalam kebun edukasi ini adalah kelompok tani dengan nama Karangjoang Lestari, yang diketuai langsung oleh Pak Agus Basuki. Beberapa hasil perkebunan yang dapat dijumpai di sana yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan, yang mana dalam melakukan perawatan tanaman dilakukan dengan cara tradisional, yang mana dalam melakukan penyiraman masih dilakukan menggunakan selang yang dilakukan oleh petani. Selanjutnya di sini ada permasalahan alat penyiraman pada kebun.
yang dimana pada paragraf pertama menurut Kurniawan 2015, pada saat ini diperlukan sesuatu yang sederhana, cepat, tepat, dan praktis. Dalam melakukan sesuatu, manusia dituntut untuk melakukan pekerjaan secara efisien tak terkecuali pada bidang perkebunan. Terdapat beberapa permasalahan yang dapat dijumpai pada sistem penyiraman tanaman di kebun. Penyiraman tanaman di kebun masih menggunakan cara tradisional yang masih membuat kesulitan para petani untuk mengurus dan merawat tanaman tersebut. Yang dimana juga kadar air penggunaan pada tekstur tanah dapat mengakibatkan sulitnya perawatan karena tiap tanaman mempunyai kebutuhan kadar air yang berbeda-beda. Lalu di sini juga ada pendapat dari Nugroho, yang dimana tanaman juga membutuhkan jumlah debit air dan waktu penyiraman yang tepat. Selanjutnya saya juga membahas fuzzy logic pada bab 2 ini, yang mana akan menjelaskan terkait kelebihan pada fuzzy, lalu saya juga membahas terkait fungsi keanggotaan. Di sini ada beberapa fungsi keanggotaan yang dibahas oleh Saputra 2019. Di sini ada fungsi keanggotaan dengan representasi linear naik, yang dimana pada representasi linear, pertama input ke derajat keanggotaannya digambarkan sebagai garis lurus sebagai berikut. Jadi ini ada derajat keanggotaannya dan bentuk dari representasi linear naik. Lalu di sini ada representasi linear turun, yang dimana kita dapat melihat bahwa gambarnya adalah keanggotaan linear turun. Fungsi keanggotaan representasi linear turun dapat dilihat juga pada persamaan berikut, yang dimana mu x sama dengan 1, x kurang lebih sama dengan A, lalu ada B min X per B min A sama dengan A kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan B. Dengan 0, X sama dengan lebih dari sama dengan B. Lalu di sini juga ada representasi kurva segitiga dengan fungsi keanggotaan sebagai berikut. Lalu di sini juga ada representasi kurva trapesium dengan representasi gambaran sebagai berikut. Baik, saya lanjut. Setelah itu saya juga membahas metode Fuzzy Mamdani, yang dimana metode Mamdani pertama kali diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975, yang dimana metode ini merupakan metode yang paling sederhana dan paling sering digunakan untuk penelitian dibanding metode yang lain. Metode ini juga biasa disebut dengan metode Max-Min. Terdapat beberapa tahap, yaitu 4 tahap pada pengerjaan metode Mamdani ini. Yang pertama ada fazifikasi, lalu yang kedua ada aplikasi fungsi menggunakan fungsi min atau max yang menghasilkan himpunan baru, lalu pembentukan basis pengetahuan dengan menggunakan rule bentuk if then, lalu terakhir ada defusifikasi untuk menentukan nilai penegasan pada metode Mamdani menggunakan metode Cetroid. Selanjutnya ada microcontroller, yang dimana microcontroller merupakan suatu chip yang berfungsi sebagai alat pengontrol rangkaian elektronik serta dapat menyimpan program yang ada di dalamnya. Terdapat beberapa jenis microcontroller, namun pada tugas kali ini saya menggunakan Arduino yang mana merupakan kit elektronik atau papan rangkaian elektronik open source yang di dalamnya terdapat beberapa komponen, yaitu sebuah chip microcontroller dengan jenis AVR. Berikut adalah gambar dari Arduino Uno atau microcontroller Arduino Uno. Selanjutnya ada sensor kelembapan tanah, yang dimana sensor ini berfungsi sebagai alat untuk membaca nilai kelembapan berdasarkan konstanta dielektrik tanah yang diukur oleh sensor kelembapan YL69, sehingga dapat menampilkan hasil pembacaan tanah yang diinginkan. Dengan perhitungan
presentasi kelembapan yaitu 100 sama dengan nilai terbaca ADC dibagi nilai maksimal dikali 100. Selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu di mana penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu yang membantu dalam merancang alat penyiraman tanaman otomatis. Seperti yang dibahas oleh Mursalin dengan judul Sistem Penyiraman Tanaman Otomatis berbasis sensor kelembapan tanah menggunakan logika fuzzy. Dengan metode yang digunakan adalah metode logika fuzzy. Dengan hasil diperoleh secara keseluruhan alat yang telah dibuat untuk mengukur nilai kelembapan tanah dapat berfungsi dengan baik. Hasil ini dilakukan berdasarkan 20 kali pengujian, diperoleh hasil pengujian di mana saat tanah kering bernilai 3,21%, maka penyiraman berdurasi lama. Lalu tanaman tersebut akan disiram. Selanjutnya pada pompa akan menyala dan menyiram sesuai dengan lama waktu penyiraman yang telah diprogram, dan jika tanah tersebut basah atau bernilai 50,19%, maka tanaman tersebut tidak akan disiram dan pompa tidak akan hidup, di mana kondisi ini telah diatur sesuai dengan rule yang telah ditetapkan. Selanjutnya juga ada penelitian yang dilakukan oleh Sinde dengan judul IoT Based Environment Change Monitor Controlling Greenhouse Using WSN. Dengan menggunakan metode penerapan IoT, didapatkan hasil pembacaan sensor telah berjalan baik. Sistem ini diuji di lingkungan greenhouse yang mana terlihat bahwa alat ini membuat kualitas dan produktivitas dari tanaman jauh lebih baik dibandingkan jika menggunakan monitoring manual. Selanjutnya di sini ada penelitian dari Nugroho yang dimana menggunakan metode yaitu Fuzzy Mamdani dengan fungsi keanggotaan Gaussian. Diperoleh hasil dari penelitian ini bahwa untuk fungsi keanggotaan Gaussian mendekati kondisi penyiraman nyata. Dalam hal ini untuk studi kasus penyiraman air secara otomatis pada tanaman selanjutnya akan dilakukan penelitian pencarian optimal batas waktu dan batas atas untuk fungsi keanggotaan Gaussian pada studi kasus penyiraman air secara otomatis menggunakan metode particle swarm optimization. Selanjutnya di sini ada metodologi penelitian yang dimana untuk prosedur penelitiannya dilakukan dengan yang pertama yaitu identifikasi masalah, yang dimana identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang ingin diselesaikan pada tugas akhir ini. Adapun permasalahan yang diangkat pada tugas akhir kali ini adanya sistem penyiraman tanaman otomatis yang mampu mengukur tingkat kelembapan tanah pada area perkebunan sebagai indikator keperluan air pada tanah perkebunan. Selanjutnya ada studi literatur, yang dimana untuk studi literatur saya lakukan beberapa pencarian teori, yaitu berupa gambaran umum kebun edukasi kilometer 12, lalu ada permasalahan alat penyiraman pada kebun, lalu ada Arduino, Fuzzy Logic, dan yang terakhir adalah sensor kelembapan tanah. Selanjutnya untuk perancangan sistem dibagi menjadi beberapa poin, di mana yang pertama di sini ada ilustrasi alat. Dari sensor kelembapan tanah menuju microcontroller, yang dimana microcontroller ini akan memproses data dan selanjutnya akan mengeluarkan input pada display LCD dan pompa air. Selanjutnya ada blok diagram sistem, yang dimana blok diagram sistem ini mempresentasikan dari sistem secara keseluruhan, yang dimana kita juga menginginkan kelembapan pada tanah yang dituju, lalu nanti akan masuk pada logika Fuzzy Mamdani sebagai kontrolernya, yang akan mengirimkan sinyal PWM menuju pompa air, yang selanjutnya nanti akan dimonitor kembali oleh sensor kelembapan tanah apakah tanah tersebut telah memiliki kelembapan yang sesuai dengan keinginan yang kita tetapkan di awal. Hasil dari pembacaan kelembapan tanah tersebut juga akan ditampilkan pada pembacaan sensor. Selanjutnya adalah perancangan metode Fuzzy Mamdani. Untuk melakukan perancangan dilakukan beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, merancang fungsi keanggotaan atau fungsi fazifikasi input yang berupa hasil pembacaan sensor, kelembapan tanah, dan outputnya itu berupa lama durasi pompa dalam mengeluarkan air.
Yang kedua, setelah itu dibuatlah rule pada input yang akan menentukan hasil output dari sistem penyiraman tanaman otomatis dengan fungsi if then. Lalu yang ketiga ada diffusification, adalah proses pengubahan data dari rule menjadi bentuk data yang pasti yang selanjutnya dimasukkan ke dalam alat penyiraman tanaman otomatis. Lalu ada perancangan perangkat keras, di mana untuk perancangan perangkat keras dilakukan yaitu mempersiapkan komponen alat penyiraman tanaman otomatis berdasarkan pembacaan kelembapan sensor, kelembapan tanah. Yang kedua, melakukan pengukuran dan perencanaan titik yang tepat pada kebun edukasi kilometer 12 Karangjoang agar alat dapat terpasang dengan baik. Lalu melakukan desain sistem mekanik dan elektrikal terkait alat penyiraman tanaman otomatis. Lalu yang keempat, menggabungkan sistem elektrik pada komponen mekanikal sesuai dengan perancangan alat penyiraman otomatis. Selanjutnya yaitu melakukan pemrograman alat. Setelah perangkat keras yang berupa sistem elektrik dan mekanik telah terpasang, maka perlu dilakukan pemrograman alat berupa memasukkan toolbox logika fuzzy pada microcontroller yang digunakan pada alat penyiraman tanaman otomatis yang akan dipasang pada kebun edukasi kilometer 12 Karangjoang, Balikpapan. Lalu ada integrasi program ke perangkat keras, yang dimana integrasi program ini dilakukan ketika program dan perangkat keras telah berhasil dibuat, maka untuk menjalankan sistem kita perlu memasukkan program ke dalam perangkat keras. Lalu dilakukan pengujian terhadap seluruh sistem keseluruhan. Yang pertama melakukan uji coba terhadap respon hasil pembacaan sensor kelembapan tanah. Yang kedua melakukan uji coba pengiriman sinyal PWM menuju pompa. Lalu melakukan uji coba logika fuzzy pada beberapa kondisi kelembapan tanah. Lalu melakukan uji coba terhadap tampilan display pada alat penyiraman tanaman otomatis. Lalu yang kelima, melakukan uji coba terhadap metode logika fuzzy Mamdani yang telah dimasukkan ke dalam microcontroller. Dan yang terakhir, melakukan uji coba sistem secara keseluruhan. Lalu ada prosedur pengambilan data, yang dimana pengambilan data ini merupakan tahap yang dilakukan setelah dilakukan pengujian pada sistem secara keseluruhan dan telah berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Tahap ini dilakukan untuk memeriksa hasil yang diperoleh pada kondisi tanah pada area yang dipasangi oleh alat penyiraman tanaman otomatis. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data adalah analisis yang dilakukan yaitu analisis pada sensor kelembapan tanah yang digunakan, analisis pada logika fuzzy yang diterapkan, serta analisis terhadap debit air yang dikeluarkan oleh pompa yang didasari oleh studi literatur yang telah dilakukan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan akan menjawab dari tujuan yang ada di bab 1. Lalu di sini ada diagram alir penelitian yang dimana dimulai dengan identifikasi masalah, studi literatur, perancangan sistem alat, perancangan logika fuzzy, lalu pemrograman alat, integrasi program ke perangkat keras, pengujian sistem secara keseluruhan. Lalu dari pengujian tersebut akan dievaluasi kembali apakah sistem telah sesuai dengan yang diinginkan. Apabila belum, maka dilakukan perancangan ulang. Apabila telah memenuhi standar dari yang diinginkan, maka dapat dilakukan pengambilan data dan selanjutnya dianalisis dan diperoleh kesimpulan dari penelitian kali ini. Untuk variabel penelitian kali ini terdapat beberapa variabel. Yang pertama ada variabel bebas, yang dimana variabel bebas ini merupakan hasil pembacaan sensor kelembapan tanah. Lalu ada variabel terikat, yang dimana merupakan debit air yang dikeluarkan pompa. Lalu yang terakhir ada yang terakhir ada variabel kontrol, yang merupakan durasi pompa untuk mengeluarkan air. Terakhir adalah rencana jadwal penelitian, yang pada subbab ini akan menargetkan waktu untuk menjalankan penelitian agar berjalan secara sistematis. Untuk studi literatur dilakukan pada setiap bulan untuk memperbaharui teori yang ada, sehingga didapatkan pembaruan metode atau pembenaran metode yang sesuai dengan studi literatur. Lalu perancangan sistem dilakukan dengan
waktu 6 minggu, lalu uji coba sistem dilakukan selama kurang lebih 2 bulan, lalu ada pengambilan data yang dilakukan sekitar 2 bulan 2 minggu, lalu ada analisis dan pembahasan, lalu ada penyusunan laporan yang dilakukan dari awal penelitian hingga penelitian telah berakhir. Dan untuk konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan setiap minggunya untuk mengetahui apakah yang telah dibuat telah sesuai dengan prosedur atau masih memiliki revisi yang perlu diperbaiki. Sekian presentasi saya terkait kerangka dari bab 1 hingga bab 3, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.